Alih-alih berhasil mendulang simpati dan empati, isak tangis UGB dalam kemunculannya kemarin justru memancing amarah. Bukan hanya Hansuta dan kelompoknya yang menantang bertarung di meja hukum, korban dugaan pelecehan UGB pun menabuh genderang perang yang sama. Kemarin wanita berinisial R tersebut melakukan visum kejiwaan atas luka batin yang diakibatkan oleh dugaan pelecehan UGB. Ya kalau saya memang minta kebuktian ya. Memang saya selama 3 tahun trauma ya dengan saya dan anak saya. Dan saya pun merasa sakitnya luar biasa ya. Yang selama terpendam 3 tahun itu. Kalau bisa kita dapat visum yang sifatnya kejiwaan, atau bisa mungkin kita mengetahui bahwa memang benar akibat kejadian lampau sampai sekarang masih trauma, itu mungkin bisa diambil dari psikolog. Tak mau kalah langkah, mengetahui korban R lakukan visum, pihak UGB langsung bereaksi. Selepas UGB muncul dengan isak tangis, dihadirkanlah seorang pria yang mengaku sebagai tetangga sosok R. Dari mulut pria yang mengaku sebagai tetangga ini, muncul pengakuan yang memojokkan R. Ketika dia bicara psikiater atau kan dibilang mau visum psikiater atau visum apa itu namanya? Visum kejiwaan. Kita boleh lihat. Harus diteliti latar belakang dia, kan itu. Dan kejadian pada saat dia masih duduk di sekolah sampai hari ini. Gitu loh, itu perlu diungkap. Dan silakan tanya orang-orang yang di sekitar dia. Di daerah Taman Sari silakan tanya. Siapa dia? Lokasari. Di daerah Lokasari. Saya akan terus maju, saya tidak mundur. Sampai di mana saya kejar dia. Demi Tuhan, demi Allah saya. Sakit hati saya. Bagaimana dia pun punya anak perempuan, nanti akan terasa dia. Saya kejar terus sampai dimanapun, demi kebenaran saya. Saya ini adalah salah satu tetangga dekat daripada pelapor. Memang ibu anak kandung daripada Ibu Eka. Tapi setahu saya, kinerja dia sehari-hari saya pun tahu. Tingkah laku dia pun saya tahu siapa dia. Setahu saya profesi, emang nggak jelas kerjanya. Nggak jelas. Kalau misalnya dia kerja di kantor, mungkin ada kantornya, ya. Kalau misalnya dia kerja di satu perusahaan, mungkin ada perusahaannya namanya. Ya makanya kan saya ini sebagai tetangga cuman hanya mengetahui yang model begitu. Anaknya nggak suka ada di rumah. Setahu saya dari tahun 2006 sampai tahun sekarang ini jangan suka ada di rumah. Dia ada apartemen atau kosan, anak nggak tahu, kurang paham. Para korban telah melaporkan UGB. Setidaknya ada 8 laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya, termasuk laporan tentang dugaan pelecehan. Terkepung oleh laporan para korban, UGB tidak tinggal diam. Meski berminggu-minggu sebelumnya tak menampakkan batang hidung, Guntur Bumi melaporkan para pengacara korban dengan tuduhan melakukan pemerasan. Melihat kondisi UGB saat ini, keluarga Puput pun tak bisa berbuat banyak. Sampai kemarin sudah 5 laporan korban yang siap ditindaklanjuti oleh penyidik, dan UGB pun akan segera diperiksa di Polda Metro Jaya. Sedih lah Mas. Seorang ibu kan dia menuntut, tapi malahan dibilang fitnah. Malahan ibu saya pengen dilaporin balik atas pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik yang seperti apa? Ini kan terbukti saya dilecehkan oleh dia. Sedih lah Mas. Ya sakit hati saya sama si Ramdan, benar-benar sakit hati. Jangan kamu bela UGB. UGB udah mendapat ajab Ramdan dan memojokkan saya. Kamu pikir kalau posisinya ada di anak kamu atau di ibu kamu yang anak-anaknya dilukai seperti anak saya? Pikir sama kamu. Tangisan air mata saya nanti Allah yang akan berbicara untuk kamu Ramdan. Saat ini 5 LP sudah dikirimkan panggilan kepada pelapor untuk diperiksa sebagai saksi pelapor minggu depan. Yang lain masih disiapkan administrasi pendidikannya. Ya agak kaget ya lihat di infotainment semua, tapi ya gimana lagi ya, kita sebagai orang tua cuma bisa memberi yang terbaik, mendoakan buat anak-anak semuanya sama cucu-cucu. Ya semoga Allah memberi yang terbaik buat mereka. Mudah-mudahan semuanya ini cepat selesai. Ini barangkali ujian buat kamu berdua. Ini juga barangkali cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah ke depannya kamu berdua itu bisa lebih
bisa lebih baik untuk kedepannya. Lepas dari kisah bagaimana nasib UGB selanjutnya, masih ada berita-berita panas di segmen Inten Hot News. Dari sidang AKJ, Farhad sebagai tersangka kasusnya dengan Dani namun batal datang menjalani pemeriksaan, serta Bopak yang jalani tes DNA siang ini. Bagaimana kisah lengkapnya? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya. Berita yang tidak kalah panas hadir pula dalam Intense Hot News hari ini. Seperti apakah sidang kasus AKJ yang kemarin hadirkan 7 saksi termasuk kekasih AKJ. Lalu mengapa Farhad walau sudah menjadi tersangka dalam kasus Dani namun masih mangkir dalam pemeriksaan? Dan benarkah Bopak akan melakukan tes DNA siang ini? Simak semuanya dalam Intense Hot News.